terbuang seorang anak karena wajahnya seperti katak. Inilah kisahku. Horas, sebelum melanjutkan menonton video ini, bantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Datu Pejal adalah seorang pengembara dari Limbong yang akhirnya menetap di daerah Porsea. Setelah merasa tua dan kesepian, ia memutuskan untuk bermeditasi. Ia meminta ke Mulajadi Nabolon, sang pencipta, untuk mengirimkan seorang pendamping hidup untuk menemaninya. Doanya terkabul. Mulajadi Nabolon mengirim Boru Tantan Debata keturunan para dewa. Mereka menikah dan tak lama kemudian lahir seorang putra berwujud katak yang diberi nama Sirasaon. Datu Pejal malu dengan anaknya. Ia mencoba menyingkirkannya, namun istrinya selalu berhasil melindungi putranya. Suatu hari, si Boru Tantan Debata menemukan sebuah rahasia. Sirasaon adalah anak yang tampan, namun memakai topeng katak. Di saat Sirasaon sudah dewasa, Datu Pejal menyuruhnya ke Limbong untuk mengalap Boruni Tulangna. Sirasaon berjalan menuju Limbong dengan ekspresi canggung. Penduduk desa memandangnya aneh. Ia tiba di rumah tulangnya dan bertemu ketujuh sepupunya, tetapi tidak ada yang mau menikah dengannya. Suatu hari, tanpa disengaja, sepupu bungsu melihat Sirasaon mandi dan menyadari wajah tampan di balik topeng itu. Sepupu bungsu mengangguk setuju sambil tersenyum. Ia pun setuju untuk menikah dengan Raja Narasaon. Akhirnya Raja Narasaon pun dinikahkan dengan Boru Siampudan. Kemudian Raja Narasaon dan istrinya kembali ke Sibisa. Mereka siap memulai kehidupan baru. Beberapa bulan kemudian, istri Raja Narasaon melahirkan anak kembar. Orang-orang di sana terheran-heran karena bentuknya bulat halus. Datu Pejal melihat cucunya. Ia menggelegar, bergetar menahan amarah. Ia tak terima bentuk cucunya yang bulat. Dengan kebencian yang mendalam, ia melempar kedua cucunya ke jurang, lenyap dalam kegelapan. Boru Tantan Debata menangis histeris, mengutuk Datu Pejal, bersumpah tidak akan dimakamkan di dekatnya. Di dasar jurang, Boru Tantan Debata menemukan cucunya. Kedua bola bulat itu berubah menjadi anak laki-laki yang sehat, karena tidak tahu siapa yang lahir duluan. Kedua bayi itu dinamai Raja Mardopang, yakni Raja Mangatur dan Raja Mangarerak. Sementara itu, Raja Narasaon memilih jalan spiritual. Ia bermeditasi di Simanuk-Manuk dan tidak pernah kembali.